Oke, Asus X550 EU. Gue akan buka review ini dengan apa? Ngomongin kekurangannya. Jarang-jarang kan review langsung dibuka dengan ngomongin kekurangan dari produk ini. Tapi menurut gue ini penting karena gue lihat di beberapa review ini nggak diomongin. Dan menurut gue ini penting diomongin karena mempengaruhi keputusan kalian buat beli laptop ini atau enggak. Apakah itu? Yaitu laptop ini di paket pembeliannya tidak menyertakan OS dan hanya menyertakan free DOS. Nah, tapi ini gue nggak tahu. Gue sempat riset sedikit di beberapa online shop yang menjual Asus X550 EU ini, dan semuanya itu rata-rata memang di paket pembeliannya tidak ada operating systemnya dan hanya menyertakan free DOS. Nah, itu menurut gue penting banget. Kenapa? Karena gini, once lo expect beli laptop dan lo ngeluarin dari box, lo expect-nya kan udah bisa langsung digunakan buat ya either itu gaming, either itu browsing, segala macam. Intinya udah siap dipakai lah. Nah, dengan paket pembelian produk ini yang hanya menyertakan free DOS aja, itu kan paling nggak lo harus mengeluarkan duit lagi untuk menginstal operating systemnya, either lo pakai Windows asli atau Windows versi OEM, itu terserah, gue nggak ngejudge. Kalaupun lo mau ngebajak juga gue nggak ngejudge, tapi paling nggak ini merupakan salah satu kekurangan dari produk ini, yaitu Asus X550 EU ini tidak menyertakan operating system di dalamnya. Artinya apa? Artinya pada saat ini dibanderol dengan harga sekitar 9 jutaan. Pada saat lo membeli produk ini 9 jutaan, lo buka dari kotaknya, lo belum bisa melakukan atau lo belum bisa pakai produk ini dan harus mengeluarkan duit lagi. Kalau lo misalkan beli Windows yang asli itu sekitar 1, lebih lah. 9 jutaan tambah 1, ya sekitar 10 jutaan. So, 9 jutaan itu ya belum bisa dipakai gitu. Nah, itu penting karena akan mempengaruhi lo dalam memutuskan apakah akan beli ini apa enggak gitu. Kalaupun lo akan beli, lo tahu bahwa harga 9 juta itu ya lo belum bisa pakai gitu. Itu aja sih, itu yang menurut gue penting buat disampaikan di depan gitu. Nextnya, mari kita lihat segi lainnya atau kelebihan-kelebihan dari laptop ini. Oke, sekarang kita lanjut review aspek lainnya. Asus X550 EU. Seperti biasa, Asus selain ROG nggak boleh ada seri lain yang klaim notebook gaming. Padahal secara spek, ini bisa banget dibilang notebook gaming. Prosesornya quad-core FX 9830P yang boleh dibilang APU Bristol Bridge tercepat saat ini. RAM 8GB DDR4. Bisa ditambah hingga 16 GB. Hard drive 1 TB, dan yang paling penting graphic card arsitektur Polaris RX 460. Yes, the same RX 460 yang biasa digunakan untuk desktop. Performance di gaming gimana? Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu tampilannya. Terus terang gue suka dengan tampilannya. Buat notebook yang gak ada label gamingnya, notebook ini feelingnya gaming banget tanpa elemen desain yang lebay. Bodi didominasi warna hitam dengan aksen merah di pinggir-pinggirnya. Bagian atasnya finishing glossy yang tentu aja jadi fingerprint magnet. Port koneksi cukup lengkap. Sebelah kiri ada VGA port, HDMI, Ethernet port, USB 3.0 dan audio jack. Sementara di sebelah kanan Kensington lock, optical drive dan USB 2.0. Secara dimensi dan berat juga masih lumayan compact dan portable. Tipis dan dengan berat sekitar 2 kilo masih enak lah buat ditenteng-tenteng. Layar 15,6 inch Full HD, reproduksi warna cukup baik dan viewing angle yang luas. Keyboard no backlight tapi cukup enak buat diajak ngetik lama. Enough with the specs, mari kita ke gaming benchmark. Gue nggak akan terlalu banyak tes juga, secara notebook ini juga udah banyak direview oleh reviewer lain. Dan most likely untuk hasil benchmark udah pasti nggak akan beda jauh. So, ini dia benchmarknya versi gue. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect.
Kesimpulan buat kalian yang nyari notebook di bawah 10 juta dengan kebutuhan office, browsing, serta light gaming terkini di resolusi 1080p, Asus X550U ini bisa jadi pilihan. Kelebihannya jelas pada graphic cardnya yang menggunakan RX 460 versi desktop. Kekurangannya, sebagaimana gue jelasin panjang lebar di atas, di harga 9 jutaan kalian belum bisa menggunakan notebook ini out of the box dan harus mengeluarkan biaya lagi untuk Windows-nya. Segitu aja review gue kali ini, klik dislike, like, komen, dan share. Follow semua sosial media Tangan Belang, gabung di komunitas Tangan Belang, cek blog gue di tanganbelang.com. Thank you guys for watching, I'll see you next time.